Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Teknik Industri kelas C. Di video ini kami akan menjelaskan mengenai teori antrian. Bab 1. Latar belakang pada kasus mode antrian ini adalah antrian disebabkan banyaknya individu yang membutuhkan jasa pada waktu yang bersamaan. Oleh karena itu, dapat digunakan teori antrian untuk menyelesaikan kasus tersebut. Selain itu, tujuannya antara lain adalah mengetahui apa yang dimaksud dengan teori antrian, mengetahui karakteristik sistem antrian, mengetahui struktur antrian, serta mengetahui hasil analisa setelah menggunakan model antrian. Lanjut di bab selanjutnya ada sistem dan karakteristik antrian. Menurut Gross di tahun 2008, sistem antrian adalah kedatangan pelanggan untuk mendapatkan pelayanan, menunggu untuk dilayani jika fasilitas pelayanan atau server masih sibuk, mendapatkan pelayanan dan kemudian meninggalkan sistem setelah dilayani. Pada umumnya, sistem antrian dapat diklasifikasikan menjadi sistem yang berbeda-beda di mana teori antrian dan simulasi sering diterapkan secara luas. Adapun klasifikasi menurut Hiller di tahun 2001 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sistem pelayanan komersial, yang kedua ada sistem pelayanan bisnis industri, ketiga ada sistem pelayanan transportasi, keempat sistem pelayanan sosial. Lalu menurut Hiller di tahun 2006 terdapat 3 komponen dalam sebuah sistem antrian, yaitu karakteristik kedatangan atau masukan sistem, yang kedua ada disiplin antrian, dan yang ketiga ada fasilitas pelayanan. Lalu ada struktur antrian. Struktur antrian terbagi menjadi 3. Yang pertama ada single channel, single phase, single channel, multi phase, dan yang ketiga multi channel single phase, dan keempat multi channel multi phase. Oke, selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada flowchart. Seperti biasa, flowchart dimulai dengan kata mulai, kemudian dilanjutkan dengan studi literatur, perumusan masalah, menentukan tujuan, menentukan metode, pengumpulan data seperti yang sudah ada di gambar. Perumusan masalah itu bagaimana kita merumuskan suatu masalah dalam kajian kita, dalam pembahasan kita, dalam laporan ini, untuk menentukan apa yang kita bahas nih, apa yang kita ingin bahas, apa yang menjadi masalah dalam topik kali ini. Kemudian menentukan tujuan, artinya setiap laporan ini tentu memiliki tujuan atau hasil akhir yang akan dicapai. Begitupun seterusnya, dari pengolahan data, dan kesimpulan. Dari segala rumusan masalah dikumpulkan data-data yang diperlukan, kemudian data diolah dan dijadikan kesimpulan, kemudian selesai. Begitupun pada flowchart pengolahan data. Di sini ada penyajian data, menentukan tingkat rata-rata kedatangan pelanggan, menentukan jumlah rata-rata dengan metode yang telah ditentukan, dan dihitung dengan sedemikian rupa dengan metode-metode yang digunakan sehingga hasil yang dicari akan terpenuhi. Setelah melakukan pengumpulan data dari jurnal acuan, dilakukan modifikasi data dengan mengubah data rata-rata tingkat kedatangan pasien serta data rata-rata tingkat pelayanan pasien. Untuk data rata-rata tingkat kedatangan pasien atau lambda dapat dilihat pada tabel, sedangkan untuk tingkat pelayanan atau mu diasumsikan sebesar 25 orang. Kemudian dilakukan analisis kinerja sistem antrian dengan single phase, yang dimana hanya terdapat satu petugas untuk melayani pasien yang antri pada pendaftaran rawat jalan. Selanjutnya dilakukan perhitungan P0, RO, LS, WS, LQ, serta WQ untuk setiap periode waktunya dengan rumusnya masing-masing, sehingga diperoleh hasil dalam bentuk tabel sebagai berikut. Selanjutnya adalah analisa. Adanya penambahan 1 orang petugas dapat meningkatkan kinerja sistem antrian yang ada. Peningkatan kinerja sistem antrian diindikasikan dengan berkurangnya jumlah pasien yang mengantri pada jam 9 sampai jam 10 sebanyak 0,047, di mana model sistem antrian yang sebelumnya terdapat antrian panjang yaitu sebanyak 0,6. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan didapat dari rumusan masalah, ada 4, yaitu sebagai berikut. Sekian video penjelasan mengenai teori antrian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.